Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dan kasih Allah dan kuasa Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Inti misi Yesus menyangkut hal ini: hidup atau surga, apa mati neraka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kegiatan pelayanannya di dunia, Yesus Kristus senantiasa menyampaikan pesannya menyangkut gelap dan terang dalam hidup manusia. Dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 dan 14 disebutkan demikian: pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman atau kalam Allah telah mewujud inkarnasi menjadi manusia Yesus, diam tinggal di antara manusia sekitar 2000 tahun lampau. Dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 5 dikatakan, dalam Dia, yaitu Yesus, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jelas sekali di sini bahwa Yesus membawa kehidupan yang adalah terang bagi manusia, dan Dia, sang terang itu, bercahaya sehingga mengusir, menghalau kegelapan, dan di dalam Dia, di dalam Yesus itulah tidak dikuasai kegelapan. Dalam Dia ada hidup yang merupakan terang bagi manusia dan akan bercahaya dalam kegelapan. Artinya Yesus membawa hidup dan mengusir, mengenyahkan kegelapan, yaitu dosa, kematian. Hidup dalam kegelapan adalah kehidupan yang diliputi dosa, oleh karena dosa warisan yang dialami semua manusia oleh karena dosa Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Yesus datang untuk melenyapkan kegelapan itu dengan terangnya, terang ilahi, terang surgawi, berupa pengampunan dosa. Ayat 10 dan 11 di Yohanes mengatakan, Ia telah ada di dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara-saudara, bukankah hingga saat ini masih banyak orang yang tidak percaya pada Yesus, meragukan keilahiannya, meragukan ketuhanan Yesus, malah pengikut-pengikutnya dihina? Seperti kata Yesus, terang, yaitu Yesus, telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang. Yohanes 3 ayat 19 dan 20, Yesus sendiri mengatakan,
terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Yesus menerangi hati orang-orang yang menerimanya, sehingga melalui Roh Kudus, orang-orang yang menerimanya akan hidup dalam kebenaran, dalam terang, tidak berjalan dalam kegelapan. Artinya, tidak jatuh ke dalam laku kejahatan yang adalah hidup dalam dosa. Dosa adalah kegelapan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang menawarkan terang hidup dalam kasih Allah berupa pengampunan dosa. Sekalipun manusia jatuh dalam laku kejahatan, dalam hidup penuh kegelapan, tetapi Yesus berkuasa menerangi dan melenyapkan kegelapan hidup manusia, yaitu pengampunan dosa, pemberian anugerah keselamatan, hidup dalam terang yang akan menuju hidup kekal di surga. Yesus Kristus juga menyebut dirinya sebagai air hidup, seperti dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yang dimaksud air hidup yang membawa hidup kekal, yaitu ajaran kebenaran Allah dengan percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, sehingga ajaran kebenaran itu bagaikan air yang terus memancarkan kasih, memancarkan kehidupan beriman dengan tuntunan Roh Kudus. Sebab Yesus sendiri juga menyebut air hidup itu sebagai Roh Kudus yang menerangi jalan hidup beriman. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Yohanes 7 ayat 38-39. Ya, Roh Kudus yang akan menuntun menjalani kehidupan beriman pada Yesus, mendorong hidup orang dalam kebenaran Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus juga menggambarkan dirinya sebagai roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Yang dimaksud roti di sini adalah bahwa kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia yang ada dalam kegelapan rohani melalui firman-firman-Nya, melalui apa yang diajarkan, manusia diberi terang rohani, diberi roti rohani, sehingga akan diselamatkan rohaninya dan beroleh hidup yang kekal. Yesus, roti hidup yang menghidupkan kepada kehidupan kekal. Memang semua yang diajarkan oleh Yesus
berhenti kepada keselamatan, pengampunan dosa, sehingga manusia beroleh hidup kekal. Selain itu, Yesus juga mengibaratkan dirinya sebagai gembala yang baik, seperti ditulis di Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya, Yesus memberi perlindungan kepada domba-dombanya, yaitu pengikutnya, orang yang percaya dan menerima Yesus, di mana Yesus memberikan nyawanya dengan penebusan di kayu salib sebagai juru selamat, supaya domba-dombanya selamat beroleh hidup kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jelas sekali bahwa inti dari misi Yesus Kristus adalah menjamin keselamatan bagi orang siapapun yang percaya dan menerimanya, supaya tetap hidup kekal di surga kelak. Artinya, beroleh hidup bukan mati lalu tinggal di neraka kekal. Bukan, Yesus hidup dan kini bersemayam di surga. Karena itu, hanya Yesus yang bisa menjamin keselamatan, bukan nabi-nabi atau tokoh agama masa lampau yang sudah mati. Bukan, tetapi Yesus kelak. Yesus akan datang di akhir zaman, membuktikan jaminannya, membuktikan sebagai terang, membuktikan pemberi hidup dan keselamatan kekal. Hidup kekal abadi bersama Yesus, atau mati kekal di neraka karena menolak Yesus. Puji nama Tuhan. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa Bapa untuk berbagai-bagai pergumulan. Berkatilah anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, Yang berwirausaha, Tuhan berkati Tuhan sesuai yang mereka harapkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa yang merindukan menemukan pasangan hidupnya, jodohnya, pertemukanlah agar boleh membangun rumah tangga yang bersandar kepada kasih Allah, penuh sukacita dan syukur. Untuk saudara-saudara kami yang sudah membangun rumah tangga dan merindukan mempunyai anak, berkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak Tuhan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah yang perawatannya membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan berkati Bapa melalui obat-obatan, melalui perawatan, dan dalam segala tindakan medis. Berkatilah Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa berbagai-bagai pergumulan finansial, keuangan, Tuhan bukakan jalan sehingga mendapat jalan keluar yang terbaik, piutang dan sebagainya. Berkatilah Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga untuk mereka yang lemah imannya, yang undur imannya, yang bimbang oleh karena penderitaan yang serasa tidak henti-hentinya. Mari kuatkan imannya sehingga kuat tabah menghadapi berbagai pergumulan. Dengarlah pergumulan anak-anak-Mu yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat dalam kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.